Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8. Ukuran posisi relatif yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Tegar Septian slide 1, Hadian Asroh slide 2, Ida Umul slide 3, Elsa Arum slide 4, Bulan Marita slide 5, Anissa Rizky slide 6, dan Anissa Eka slide. Ukuran posisi relatif. Ukuran posisi relatif menunjukkan letak posisi suatu skor atau nilai dalam kaitannya dengan nilai yang lain di dalam suatu distribusi frekuensi. Di dalam suatu kegiatan penelitian, sering dijumpai bahwa para peneliti ingin mengetahui posisi relatif dari suatu nilai dalam suatu kelompok atau ingin membandingkan posisi relatif suatu nilai dari dua atau lebih pengukuran, atau dari dua atau lebih nilai dari suatu pengukuran yang sama. Peringkat persentil atau persentil rank menunjukkan persentase skor di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. Terdapat dua keuntungan utama dari persentil rank. Yang pertama yaitu nilai persentil yang memiliki arti universal, dan yang kedua, konsep 0 sampai 100 yang familiar dengan kita diterapkan untuk interpretasi persentil rank. Terdapat dua kekurangan utama dari persentil rank, yaitu yang pertama, sebagaimana angka-angka ordinal lainnya, persentil rank tidak dapat ditambah atau dikurangi atau dibagi. Yang kedua, sebagaimana seluruh indeks ordinal, perbedaan yang sama di antara dua persentil rank tidak mewakili perbedaan yang sama di antara dua skor dalam distribusi yang asli. Bila ada banyak skor di dekat suatu skor tertentu, suatu perusahaan kecil pada skor akan menghasilkan suatu perubahan yang besar pada persentil rank. Sedang bila hanya sedikit skor yang terletak di dekat suatu skor tertentu, diperlukan suatu perubahan besar di dalam skor untuk dapat menghasilkan perubahan posisi relatif terhadap skor-skor yang lain dan dapat merubah persentil rank. Baik, kemudian untuk mengetahui presentase skor dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu, atau untuk mengetahui peringkat persentil, kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut. Yang pertama, untuk distribusi frekuensi data yang tidak terkelompokkan, PR atau persentil rank dapat dihitung dengan menggunakan rumus PR sama dengan CFB ditambah FB per 2 dibagi N dikali 100, di mana CFB merupakan frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya. FB merupakan frekuensi skor yang ditentukan posisinya, dan N merupakan banyaknya skor. Untuk memudahkan penyelesaiannya, yang pertama kali dilakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi dan menentukan komponen-komponen yang relevan bagi rumus yang dipergunakan. Nah, komponen yang dibutuhkan dalam pencarian persentil rank data tidak terkelompokkan ini terdiri dari seluruh nilai atau skor, kemudian frekuensi tiap skor, dan frekuensi kumulatif skor. Peringkat persentil untuk data terkelompokkan. Cara di atas mudah dilakukan bila kita berhadapan dengan kelompok data yang memiliki jumlah angka yang sedikit. Tetapi akan sangat merepotkan bila kita berhadapan dengan kelompok data dengan jumlah angka yang banyak. Sebagai upaya untuk mempermudah perhitungan, skor-skor bisa dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Untuk menghadapi kelompok data yang demikian, dipergunakan rumus sebagai berikut, yaitu PR sama dengan NW kali X min L plus I kali NP per N kali I kali 100, di mana PR adalah peringkat persentil, X adalah skor yang dihitung persentilnya, L adalah batas bawah interval yang mengandung X,
NB adalah frekuensi berikutnya yang berada di bawah batas bawah interval yang mengandung X, NW adalah frekuensi interval yang mengandung X, I adalah interval, dan N adalah banyak skor. Titik-titik persentil. Cara mencari titik-titik persentil dirumuskan dengan X sama dengan L ditambah dalam kurung PN min NB dibagi NW tutup kurung kali I, di mana X adalah titik persentil yang dicari, L adalah batas bawah interval yang mengandung X, P adalah persentil dalam persen, N adalah banyak skor, NB adalah frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X, NB adalah frekuensi interval yang mengandung X, dan I adalah interval. Selanjutnya, Z-score adalah angka yang sering dipergunakan untuk mengukur posisi relatif. Angka ini menunjukkan perbedaan antara skor dan mean atau rata-rata yang diukur dalam unit deviasi standar, dan angka ini disebut dengan skor standar atau standardized score. Z-score didefinisikan sebagai jarak skor dari mean atau rata-rata yang diukur dengan unit deviasi standar. Secara matematis, Z-score dapat ditulis sebagai berikut. Z sama dengan X per S sama dengan X kurangi rata-rata dibagi S, di mana X adalah raw score atau nilai sebenarnya, dan mean dari distribusi, S deviasi standar dari distribusi, X adalah deviasi skor, X dikurangi rata-rata. Skor Steinin. Skor Steinin atau Steinin score adalah suatu sistem standar yang diciptakan oleh US Army Air Corps selama Perang Dunia II dengan tujuan untuk membantu personel mereka dalam menginterpretasikan Z-score. Skor ini mencegah munculnya angka negatif dan desimal. Secara sistematis, rumus skor Steinin adalah sebagai berikut. STN sama dengan 2Z ditambah 5, di mana STN adalah skor Steinin dan Z adalah Z-score. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan, masukan, dan pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.